Kan harusnya mengacu ke Undang-Undang Kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh, minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya, PKPU-nya KPU RI yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan begitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi, Pak. Okay. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Iya, 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Kemudian transkrip nilai, ada nggak salinannya? Ini kan sama nih jawabnya, tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Nah, ada nggak salinan selain yang diberikan ke Polda Metro Jaya? Salin aslinya ke Polda Metro Jaya. Betul? Ya, di luar itu ada nggak nyimpan? Ya. Salinan scan-nya gitu, saya kira juga ada di kami. Jangan saya kira, ada atau nggak? Ada. Ini ada atau nggak? Harus yakin kalau di ini, yakin ada nggak? Ada. Dia itu yang tahu lebih detail itu PPD fakultas itu Ibu. Gitu. Tapi secara umum harusnya ada atau tidak? Harusnya ada. Harusnya saya kira ada gitu ya. Saya kira ada itu. Kemudian kartu rencana studi dan kartu hasil studi, ada nggak? Kalau KRS itu tidak ada ya, itu tidak dalam penguasaan kami gitu. Kalau KHS, kartu hasil studi gitu, itu ada gitu ya. Yang KHS ada? Ada. Kalau KRS? Tidak ada itu. Nggak ada ya? Dan kami sudah mencoba dengan sedemikian rupa gitu ya. Di fakultas juga nggak ada? Tidak ada, kami sudah memastikan itu ke fakultas. Dan memang tidak ada ya, karena memang mungkin pada zaman itu ya, pada zaman saya pun KRS itu kan memang oleh mahasiswa ya, dan dosen pembimbing gitu. Dan kami sekali lagi telah mencoba mencari sedemikian rupa, dan itu memang tidak ada ya. Jadi tapi biasanya bukannya kalau mahasiswa mau per semester itu dia harus buat KRS-nya ya? Berapa SKS yang dia ambil? Iya, di mahasiswanya. Nah, itu tidak didokumentasikan oleh perguruan atau fakultas? Nah, sejauh yang kami cari gitu ya, koordinasi juga dengan PPD fakultas, itu sampai sekarang kami sudah mencoba sedemikian rupa gitu, Ibu, itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Memang pada saat itu kan memang sistem dokumentasi kan belum seperti yang saat ini ya. Kira-kira itu kalau yang. Tapi KHS-nya ada ya? KHS-nya ada. Laporan kuliah kerja nyata? Laporan kuliah kerja nyata itu juga itu tidak ada gitu ya. Tapi kemudian itu laporan nilainya ya dari pembimbing ya, itu ada gitu ya. Dan posisinya juga sudah kami serahkan gitu ya, penyidikan di Polda Metro. Laporan tugas akhir atau skripsi? Oh, itu ada. Ada. Itu ada. Tapi di sini dijawabnya tidak dalam penguasaan ya? Iya, karena faktanya kan memang itu posisi saat ini itu kan memang diserahkan semuanya ke Polda itu Ibu Ketua gitu. Jadi memang tidak. Jadi sebenarnya jawabnya bukan tidak dalam penguasaan ya, karena kan ini informasinya semua memang produknya UGM. Berarti dia ada dalam penguasaan UGM, tapi cara menjawabnya adalah sedang dalam proses di sengketa lain di Polda Metro Jaya, misalnya begitu. Pengertian tidak dalam penguasaan itu produk dari institusi lain yang memang tidak ada di UGM gitu loh. Ini kan pengertiannya jadi bias nih, masa sih laporan KKN, laporan tugas akhir tidak dalam penguasaannya UGM gitu loh. Surat tugas pembimbing dan berita acara sidang ada, tapi sedang dalam penguasaan Polda Metro Jaya, betul. Ya kan? Ya. Berarti ada kan? Kemudian SK Yudisium
Ada. Ada ya? Bentuknya dalam daftar nilai ya. Oke. Surat SK yudisium, bukti pendaftaran yudisium bukan nilai dong. SK yudisium kan yang berhak untuk di yudisium pada masa itu ya. Mohon izin ya. Ya. Jadi kalau di fakultas pada masa itu memang sistemnya bukan bentuknya SK. Kalau dipersamakan dengan sekarang tentu akan berbeda ya. Karena di masa itu memang di Fakultas Kehutanan bentuknya adalah daftar nilai yang dipergunakan untuk yudisium. Memang ada keterangan seperti itu di dalam dokumen itu. Nah, saya mau tanya karena kami pada sidang berikutnya ingin memeriksa semua informasi yang dikuasai oleh UGM ini, ya kan? Pemeriksaannya akan dilakukan secara tertutup. Tapi ini semuanya ada, saat ini ada nggak dokumennya? Ya, kalau spesifik namanya SK memang bukan SK, tetapi berkaitan dengan yudisium itu ada. Bukan hanya SK yudisium, tadi nih yang saya bacakan semua nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 item. Ada semua ya? Ya, nanti kalau di persidangan berikutnya bisa dihadirkan ya? Ya, ada semua. Makanya kemudian kami yakin ya dengan status Pak Jokowi di kami. Ada Bu. Ada Ketua. ya? Ada. Nah, ini SOP memang nggak pernah ada ya? Oke, kalau SOP ya, SOP dalam artian prosedur yang kita mengenai saat ini itu memang tidak ada pada zaman itu. Jadi pada saat itu ya proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. Jadi buku panduan, tapi memang tidak spesifik juga ya menjelaskan perihal SOP yang Bapak Ibu dari pemohon itu minta gitu. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik sekali bagaimana sidang KIP ya, Komisi Informasi Pusat ya, ini terkait dengan ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Dan ini sangat-sangat panas sekali dan sangat-sangat menarik sekali ya, dan viral kemarin ya sampai hari ini, teman-teman. Ini kalau kita melihat ya, ada aliansi masyarakat melaporkan tentang ijazah Pak Jokowi ini, teman-teman. Dan ini sangat beberapa minggu ini, teman-teman ya, sangat panas ya, melaporkan tentang ijazah Pak Jokowi kepada KIP ya, Komisi Informasi Pusat ya, Informasi Publik, teman-teman. Dan di sana KIP ini mengundang seperti UGM, kemudian KPU Surakarta atau KPU Solo, bahkan KPU Jakarta ya. Mereka diundang dan di sana hakim KIP, teman-teman, itu dengan tegas ya menanyakan soal ijazah Pak Jokowi, dan di sana sangat tegang sekali ya bagaimana setiap pertanyaan ya UGM, bahkan UGM, teman-teman, itu kelabakan ya menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim ya, ibu hakim yang sangat tegas ini, teman-teman. Kalau kita melihat ya bagaimana memang rentetan ijazah Pak Jokowi ini, teman-teman, bukan hanya yang menggugat itu atau menganalisis itu adalah mereka, Roy Suryo dan kawan-kawan. Sebenarnya banyak sekali, teman-teman ya, yang menggugat hal tersebut, sehingga tidak terekspos di media saja. Yang terekspos di media kan hanya Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa ya, karena mereka influencer, karena mereka public figure ya, dan mempunyai media sosial, sehingga mereka saja yang disorot. Padahal banyak juga yang lain-lainnya. Dan kalau kita melihat ya bagaimana jawaban dari KPU Solo, bahkan KPU Jakarta tentang hal ini sangat berbelit-belit. Dan kalau kita melihat, teman-teman, ya memang ini seolah-olah tidak ada ujungnya ya, atau belum terlihat ujungnya ya, bagaimana sebenarnya persoalan ijazah Pak Jokowi ini ya, apakah ada atau tidak, kan kita juga sebagai publik juga penasaran ya. Kemudian bagaimana kalau kita melihat ya, apakah kemudian yang kasusnya Roy Suryo menjadi tersangka ini akan masuk ke persidangan ya. Tentu Roy Suryo dan kawan-kawan juga ya pasti akan dengan senang hati ya membawa ini ke persidangan supaya di sana ada pembuktian ya kan.
pembuktian yang sangat-sangat lengkap ya, apalagi mereka mempunyai analisis mereka. Dan kemudian sebenarnya bukan hanya ijazah Pak Jokowi dipersoalkan ya. Ada ijazah Gibran juga, ada ijazah Pak Jokowi juga, teman-teman. Jadi sama-sama nih ya yang mereka gugat ya. Dan kalau kita melihat memang Pak Jokowi kali ini sangat-sangat terpukul sekali ya dengan kasus yang menimpa beliau. Pasti beliau yang awalnya ingin pensiun dengan tenang ya, harus berhadapan dengan hukum, harus berhadapan dengan kesibukan-kesibukan yang seperti ini, teman-teman. Ya, walaupun yang membelanya adalah juga banyak ya, karena beliau juga mempunyai kuasa hukum dan sebagainya, teman-teman. Dan ini pasti akan menyita pikiran beliau ya, akan menyita waktunya dan sebagainya, teman. Memang begitulah ya. Kalau kita bandingkan dengan Pak SBY misalnya, ya SBY malah tenang, santai ya, menikmati masa tuanya dengan melukis, teman-teman ya, melukis menjadi seniman, dan itu luar biasa ya. Makanya Pak SBY kalau kita lihat di media ya itu sibuk dengan melukis, kegiatan-kegiatan seninya itu sangat hebat, teman-teman. Dan kalau kita bandingkan dengan Pak Jokowi memang berbeda ya. Pak Jokowi sangat-sangat sibuk dengan ijazahnya ini, teman-teman. Dan ini kita berharap sebenarnya ini selesai ya. Entah dari pihak Pak Jokowi yang benar atau dari pihak penggugat, kan yang penting selesai. Dan Indonesia fokus apa yang di depan ya kan. Bagaimana menurut kalian?